Inilah video amatir saat penangkapan gembong narkoba tingkat Asia Fernando Tremendo Ximenea yang dilakukan di sebuah rumah di Filipina. Fernando ditangkap oleh tim gabungan BNN Polri dan penegak hukum Filipina saat berada di dalam mobil. Fernando Tremendo Ximenea alias Johan Gregor, warga negara Australia dan sempat tinggal di Gili Trawangan, Bali, diketahui merupakan gembong narkoba yang melakukan peredaran narkotika di Asia seperti Indonesia dan Filipina. Mengetahui keberadaan Fernando yang bersembunyi di Filipina, BNN meminta bantuan Polri dan penegak hukum Filipina untuk menangkap Fernando di Filipina. Sementara itu, sebelumnya pada 6 Mei lalu, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN menangkap 28.382 tersangka tindak pidana narkotika sejak 9 bulan terakhir. Sejak September 2023, total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,78 ton sabu, 1,2 juta ekstasi, ganja 1,78 ton. Dalam kesempatan yang sama, Bareskrim juga menyita aset milik jaringan narkoba internasional Freddy Pratama sejumlah 432,20 miliar rupiah dan menetapkan 60 orang sebagai tersangka. Saat ini, Freddy Pratama berstatus buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Freddy merupakan bos besar dalam bisnis haram peredaran narkoba lintas negara. Sebenarnya, Polri telah mengendus keberadaan Freddy Pratama lantaran sang gembong narkoba itu terdeteksi melakukan pencucian uang kepada istrinya. Sebuah villa di kawasan Canggu, Bali, digerebek jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri 13 Mei 2024. Hunian mewah tersebut disulap oleh penghuninya menjadi laboratorium rahasia pembuatan narkoba jenis ganja hidroponik dan mempredon. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 3 warga negara asing dan 1 warga Indonesia yang disinyalir menjadi bagian sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Saya Abram Silaban mendatangi TKP untuk melihat dari dekat temuan bunker narkoba yang menggegerkan Pulau Dewata tersebut. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Sunny Village di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini penggerebekan yang bisa dikatakan mencengangkan. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Laboratorium narkoba, saya akan tunjukkan kepada Anda. Seperti inilah tampilan dari laboratorium mepedron alias bahan dasar pembuatan ekstasi. Ada pompa aerasi, kemudian juga diolah, ada alat destilasi, alat penyaringan, sampai pada akhirnya menghasilkan bahan-bahan yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan obat terlarang narkoba. Ini adalah jaringan Hidra Indonesia. Anda bisa lihat, jaringan inilah yang kemudian yang saat ini dibekuk oleh Bareskrim Polri. Direktorat Tindak Pidana Narkoba bekerja sama dengan Bea Cukai. Mereka berhasil menciduk jaringan ini yang ternyata memiliki keterkaitan pengembangan dari kasus Escobar Indonesia, Freddy Pratama. Ada 3 warga negara asing, 3 turis, Ivan Volovod, Nikita Volovod, dan Konstantin yang diamankan oleh petugas. Ada beberapa alat yang kita bisa saksikan di sini ya, kita bisa lihat. Saya kurang jelas apakah ini bong, lain sebagainya, tapi yang jelas alat-alat inilah yang merupakan bagian dari pembuatan barang haram narkoba. Ada merkuri 2 nitrat dan bahan-bahan baku lainnya. Tentu sebagaimana bahwa ini adalah laboratorium, layaknya kalau kita saksikan di film-film di layar kaca ataupun bagaimana penggerbekan pabrik narkoba. Ini nggak jauh beda ya, karena mereka juga terlihat lengkap dengan
infrastruktur yang sudah disiapkan di basement ini atau di rubana di lantai bawah dari villa ini. Bahkan sampai pun hazmat yang mereka gunakan, sampai masker pun, jenis masker babi seperti ini ya, digunakan untuk produksi barang haram narkoba. Kita lihat lagi ya. Ini laboratorium hidroponik kanabis alias laboratorium ganja. Saya ingin tunjukkan kepada Anda lagi ya. Akan masuk sini. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah labnya. Ya, ada mesin cetaknya. Di sini mesin cetaknya. Ya, sudah disita oleh petugas yang jelas. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana kebun hidroponiknya. Bisa berkebun di bawah ataupun lantai bawah di basement. Seperti ini ketika ia berkebun gambarnya. Dan ini sudah panen ya. Dan inilah hasilnya. Ada berapa hasil? Ini saya menunjukkan kepada Anda, ini adalah produk dari sindikat jaringan Hidra, jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan langsung dari kawasan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Kalau kita bisa lihat di sini, tentu pencahayaan menjadi penting dalam berkebun. Ini tidak untuk menginspirasi, tapi bagaimanapun pasti publik bertanya-tanya karena ini kan di kawasan tertutup alias area tertutup ini. Tertutup dan kekurangan pencahayaan matahari, tapi mereka menggunakan sinar UV seperti ini untuk memastikan bahwa ganja bisa ditanam melalui metode hidroponik di sini dan disebarluaskan. 2 tahun disebutkan jaringan ini sudah beraksi. Menariknya, modus operandi ini disebarluaskan barang-barang haram ini melalui aplikasi. Bukan hanya melalui aplikasi untuk kemudian tidak gampang terendus oleh petugas. Mereka menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai alat transaksi barang haram narkoba. Disebutkan bahwa dengan penggerbekan ini didapatkan setidaknya 520 kg bahan dasar pembuat ekstasi yang diamankan untuk barang buktinya. Dan ini ekivalen dengan penyelamatan jiwa sekitar 820.000 jiwa. Sobat saya Abraham Silaban, saya langsung akan memperlihatkan kepada Anda apa saja proses yang merupakan hasil akhir dari hidroponik ganja. Ini adalah bunga-bunga ganja yang dikeringkan, begitu ya Bang ya. Ini hasil dari kebun hidroponik ganja yang merupakan bagian dari sindikat internasional. Kalau Anda bisa lihat seperti ini ya. Ini ada berapa kaleng ini? Ada 6 kaleng di sini. Kita lihat di sini juga cukup banyak ya, tapi bukan berarti dalam 2 tahun cuman ini hasilnya. Bahkan di sini juga ada, Anda bisa lihat. Ini adalah bunga-bunga ganja kering, nilai tertinggi dari produk ganja yang diperjualbelikan. Dan fakta menarik dari ganja ini adalah yang kami dapatkan bahwa bibit ganja bukan bibit ganja lokal, tapi bibit ganja yang diimpor ataupun dibawa, dalam tanda kutip, bukan diimpor ya, tapi diselundupkan secara ilegal masuk ke Indonesia. Kalau izin ya Bang ya, boleh pegang ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, Anda bisa lihat nih ya. Ini adalah bibit ganja bukan lokal, ini dari Rumania. Maka pertanyaan kita, mengapa lantas bibit seperti ini bisa dibawa masuk ke negara kita, tentu saja ya. Dan ini hasilnya. Dan sudah beroperasi 2 tahun, dan harapannya bahwa temuan-temuan ini adalah temuan-temuan yang kemudian bisa dikembangkan, jangan-jangan ada jaringan-jaringan yang lain terafiliasi dengan jaringan ini. Ini berangkat semua dari pengejaran dari kasus Freddy Pratama. Tapi terbongkarlah jaringan yang cukup mengagetkan kita, siapa sangka di bawah rubana villa seperti ini ada laboratorium sintetis ganja yang dirahasiakan.
Kalau yang sudah dalam bentuk ganja sekitar 10 kilo, kemudian juga sabu ada 6 kilo, kemudian ada beberapa lagi, ada hasis juga di situ, ada kokain di situ. Tapi yang masih dalam bentuk bahan itu baik cair maupun padat sekitar 526 kilogram.